Amin. Ya, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu terhindar dari berbagai penyakit. Latihan kebugaran jasmani secara rutin bisa membuat seseorang terhindar dari penyakit. Dengan latihan kebugaran jasmani, Anda dapat membuat jantung bekerja lebih aktif. Olahraga membuat peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Jika melakukan aktivitas ini secara rutin, daya tahan dan kerja jantung makin membaik, sehingga akhirnya jantung Anda sehat dan terhindar dari segala macam resiko, seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, hingga stroke. Selain penyakit jantung, hipertensi bisa menyerang seseorang dengan kualitas kebugaran jasmani yang rendah. Yang kedua yaitu meningkatkan mood dan daya energi. Beberapa orang menganggap olahraga dapat membuat tubuh terasa lelah, terutama setelah berjam-jam bekerja di kantor. Namun, perlu dibedakan antara lelah berolahraga dengan lelah karena stres. Pada dasarnya, lelah selepas berolahraga dapat membuat tubuh menjadi rileks, pikiran tenang, dan Anda lebih ceria. Dengan begitu, seseorang dengan kebugaran jasmani yang tinggi umumnya akan memiliki kondisi psikologis yang baik. Melakukan latihan fisik ringan untuk menjaga kebugaran jasmani bisa menjadi cara memiliki mood yang bagus. Yang ketiga yaitu berat badan lebih terjaga. Saat melakukan latihan kebugaran, tubuh akan membakar kalori dan menjadikan sebagai sumber energi. Seiring tingginya intensitas latihan yang dilakukan, jumlah kalori yang dibakar juga menjadi semakin tinggi. Bagi kamu yang memiliki berat badan yang berlebih, latihan kebugaran juga dapat membantu menurunkan berat badan. Namun tentu saja, kamu tetap harus mengimbangi dengan mengkonsumsi makanan sehat dan tidak makan yang berlebihan atau yang berlemak tinggi. Yang keempat yaitu baik untuk kesehatan tulang. Salah satu unsur kebugaran jasmani adalah tulang yang kuat. Latihan kebugaran sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Berdasarkan penelitian, orang yang rutin berolahraga cenderung memiliki tulang yang lebih kuat. Kepadatannya tulang juga bagus. Ada beberapa olahraga yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Beberapa di antaranya bahkan bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan rumah, misalnya seperti angkat beban dan naik turun tangga. Kalau itu memiliki alat olahraga, kamu bisa latihan dengan memanfaatkan berat tubuh. Yang kelima yaitu terhindar dari depresi. Stres pada dasarnya wajar terjadi. Namun, saat kita ditangani dengan benar,
stres berpotensi berkembang menjadi depresi. Latihan kebugaran jasmani dapat membantu meningkatkan stres. Saat melakukan olahraga, kadar serotonin dalam darah akan meningkat. Ada sensasi bahagia saat olahraga, stres pun menjadi berkurang. Samping bagus yang untuk mengurangi stres, olahraga juga bagus untuk memperbaiki mood. Hormon endorfin yang dihasilkan saat olahraga dapat memicu perasaan senang. Rasa khawatir juga ikut menguap bersama kalori yang terbakar selama prosesnya terjadi. Macam-macam kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Kekuatan otot, baik untuk lengan ataupun otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang kontinu dengan berat badan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Jika beban yang Anda gunakan tersebut hanya dapat diangkat 8-12 kali saja. Yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernafasan dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Berkebalikan dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, namun frekuensi yang lama dan dalam durasi waktu yang lama pula. Contoh yaitu latihan untuk kebugaran jasmani, daya tahan antara lain lari minimal 2 km atau lari sekitar 12 menit lah. Itu dapat membuat daya tahan kita menjadi kuat. Yang ketiga yaitu daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, hal ini dapat juga dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan sebuah energi. Daya otot juga dapat disebut daya ledak otot atau dalam bahasa Inggrisnya adalah exploring power. Ya, contoh latihan daya otot yaitu vertical jump atau gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya letak otot tungkai seperti olahraga voli. Yang keempat yaitu kecepatan atau speed. Kecepatan atau biasa disebut dengan speed merupakan kemampuan seorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang pendek atau relatif singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek 100 meter dan lari pendek 200 meter. Daya lentur atau flexibility. Daya lentur atau disebut dengan flexibility adalah tingkat penyusian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penyuluhan tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, maka orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera bukan hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tapi juga yang dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya saja mengambil gelas yang akan jatuh. Jika orang itu lentur, maka kecepatan dan ketepatan mengambil gelas tersebut tidak akan menimbulkan cedera.
Contoh latihannya yaitu latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur adalah senam, yoga, atau renang. Yang keenam yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seorang merubah posisi pada area tertentu. Misalnya, orang yang bergerak dari depan ke belakang lalu kembali ke depan. Selain itu, dari kiri ke kanan atau dari samping ke depan hingga dari kiri ke tengah kemudian ke depan dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan baik dan kemampuan otot dalam mengontrak gerakan dengan tepat agar dapat mencapai suatu fungsi khusus. Yang kedelapan yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh hingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan balance atau keseimbangan ini. Yang kesembilan yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan atau ketepatan ini adalah memanah, bowling, sepak bola, basket. Sepak bola membutuhkan ketepatan ketika menendang bola ke gawang lawan. Begitu pula dengan bowling dan memanah memiliki target sasaran. Sedangkan bola basket membutuhkan ketepatan untuk memasuki bola ke dalam ring lawan. Yang ke-10 yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan seorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Salah satu latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Jika kita selalu melatih kebugaran jasmani, maka ada banyak hal yang dapat kita peroleh. Terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ya segera melakukan presensi di kolom komentar. Tadi tentang apa, Pak? Kebugaran jasmani. Silakan presensi dahulu di kolom komentar ya.
Gak ada. Gimana kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri loh. Iya. Kebugaran Resmanita, Pak. Ya.
Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Belum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bila ada kesalahan dalam bicara, mohon maaf ya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.